Hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan, berbicara tentang produk kasih karunia Tuhan. Sebelum Bapak Ibu Saudara kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama berdoa agar kita mengimani setiap perkataan kita kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sudilah Bapak Ibu Saudara sekiranya mengikuti doa yang saya naikkan. Boleh letakkan tangan kanan di dada seperti ini, sama-sama kita imani ini akan terjadi atas kehidupan kita, dan kita ikuti doa ini dengan ucapan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari letakkan tangan kanan di dada dan sama-sama ikuti doa saya. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dipenuhi dengan kasih Bapa. Di dalam Yesus setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus setiap hari tubuh, jiwa, dan rohku penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Yesus setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi dengan berkat surga. Di dalam Yesus setiap hari hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darah-Nya. Di dalam Yesus setiap hari hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Amin. Saudara, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua mulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saudara boleh catat, saudara boleh ambil catatan dengan tema produk kasih karunia Tuhan. Dikatakan demikian Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih karunia-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi karena pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, saya percaya itu bukan karena saudara dan saya hebat. Saya juga percaya jika kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu bukan juga karena saudara dan saya punya kedudukan dan pangkat yang hebat. Kalau kita masih bisa bernafas, kalau kita masih bisa melihat suami, istri, dan anak-anak kita, kalau sampai hari ini kita masih bisa sehat, kalau sampai hari ini kita masih bisa makan, saya yakin dan percaya itu juga bukan karena semerta-merta saudara dan saya adalah seorang rohaniawan, rajin pergi ke gereja, baca firman Tuhan, baca kitab suci, bahkan hidup bergaul dengan Tuhan. Memang hal-hal yang saya sebutkan tersebut, baca firman Tuhan, pergi ke gereja, kitab suci adalah baik buat hidup kita. Tapi kita ada sebagaimana kita ada, perusahaan kita ada, bisnis kita ada, pelayanan kita ada. Saya percaya itu semua hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan, bukan karena saudara dan saya hebat, bukan karena kita punya koneksi-koneksi hebat, dan juga bukan karena kita memiliki popularitas dan kekayaan dalam menjalani kehidupan ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita bisa ada sampai hari ini semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, kalau saudara boleh menyadari, kalau saya boleh menyadari, ingatlah, saudara dan saya bukan apa-apa. Saudara dan saya juga pun tidak punya apa-apa. Mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu, mungkin 20
atau 25 tahun yang lalu, kita hanyalah seorang perantau di negeri orang lain. Kita hanyalah seorang perantau di kota orang lain. Tetapi karena kebaikan Tuhan, Dia menuntun kita dari desa untuk berjuang di kota. Waktu kita tidak punya makanan, Yesus yang pelihara. Waktu kita tidak punya baju, Yesus yang mendandani kita. Waktu kita tidak punya tempat tinggal, Yesus yang memberikan kita kontrakan atau kos-kosan. Waktu kita jalan kaki, Yesus yang memberikan kita motor. Waktu kita naik motor, Yesus yang mengubahkan kita untuk memiliki mobil, Bapak Ibu Saudara. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, kita adalah produk dari kasih karunia Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tanpa Yesus, kita tidak bisa apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Di dalam Yesus, kita memiliki apa yang Dia miliki. Di dalam Yesus, kita memiliki apa yang sorga miliki. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mungkin beberapa tahun yang lalu, kita bukanlah siapa-siapa. Mungkin kita juga tidak punya apa-apa. Saudara, 15-20 tahun yang lalu, Pastor Verona bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Kalau saya boleh melihat hari-hari ke belakang, itu diizinkan Tuhan hanya untuk mengajarkan hidup saya bahwa saya adalah produk kasih karunia Tuhan. Saya yang tidak berarti, Tuhan buat menjadi berarti. Saya yang tidak memiliki masa depan dan harapan, Tuhan berikan masa depan dan harapan yang cerah. Saya yang tadi ada di pinggir jalan, Tuhan berikan tempat-tempat terhormat. Bukankah hal yang terjadi atas hidup saya pun sama terjadi atas hidup Bapak Ibu Saudara? Yang tadinya saudara mungkin bukan siapa-siapa, yang tadinya mungkin saudara adalah orang yang gagal, yang tadinya mungkin saudara adalah orang yang hancur berantakan. Tapi hari ini oleh karena kemurahannya, oleh karena rahmatnya, saudara diubahkan menjadi ciptaan yang baru, menjadi alat yang dimuliakan Tuhan, didandani Tuhan, dipromosikan Tuhan, punya jabatan yang hebat, punya popularitas, bahkan punya kekayaan yang orang lain mungkin tidak miliki. Bahkan hari ini, di tengah-tengah situasi pandemik, di tengah-tengah situasi krisis kesehatan, saudara tetap sehat, saya tetap sehat. Saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Ada satu pribadi yang diam tinggal dalam hidup kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita sukacita, sehingga pada akhirnya kita dapat berkata, aku ada, sebagaimana aku ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, lewat video ini, hari ini Roh Kudus ingin mengajarkan saudara dan saya, dan terlebih lagi Roh Kudus ingin mengingatkan saudara dan saya bahwa kita ini adalah produk dari kasih karunia Tuhan. Kita adalah produk anugerahnya Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Rumah tangga kita mungkin saja hancur berantakan, mungkin saja bercerai, istri kita mungkin saja diambil oleh laki-laki lain, anak kita mungkin saja jatuh dalam narkoba. Tapi sampai hari ini rumah tangga kita aman, anak-anak kita diberkati, anak-anak kita sehat. Saya yakin itu karena kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bahkan firman berkata, jangan ada yang memegahkan hal ini selain daripada kita bermegah di dalam Tuhan. Artinya, kita bersyukur, kita berterima kasih, kita menyadari tanpa Yesus aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus aku bukan siapa-siapa. Aku kuat bukan karena aku hebat. Aku kuat karena aku punya Yesus. Aku kaya bukan karena aku rajin. Aku kaya karena Dia rela yang kaya menjadi miskin untuk hidupku. Inilah kasih karunia yang Yesus berikan bagi kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya masuk dalam inti khotbah saya. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan produk dari kasih karunia Tuhan? Mungkin saudara bertanya-tanya, Pastor, Pak Gembala, Pak Pendeta, apa yang dimaksud dengan produk kasih karunia Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud dari produk kasih karunia Tuhan adalah dari kita yang manusia berdosa telah diubahkannya menjadi ciptaan yang baru. Dari kita yang tadinya makhluk berdosa, ciptaan yang jatuh di dalam dosa dan terkutuk,
Hari ini kita menjadi ciptaan yang baru. Sama-sama katakan dengan saya. Letakkan tangan kanan di dada seperti ini. Di dalam Yesus, hari ini saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Hari ini hidup saya berharga. Hari ini hidup saya diberkati. Hari ini hidup saya sehat. Hari ini hidup saya berkemenangan. Hari ini aku bukan orang berdosa lagi. Betul, aku bisa buat kesalahan. Betul, aku bisa buat dosa. Tetapi status hidupku bukan orang berdosa. Karena 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati atas dosamu dan dosaku. Dia pakukan seluruh pelanggaran kita dalam tubuhnya. Dia menerima, dia menanggung kelemahan kita. Dia menerima, dia menanggung kesalahan hidup kita. Agar saudara dan saya menjadi orang yang dimerdekakan. Menjadi orang yang diberkati. Menjadi orang yang penuh dengan anugerahnya setiap hari. Saudara, tadinya kita adalah manusia yang berdosa. Kita yang berzina, Yesus yang terhukum. Kita yang melacurkan diri, Yesus yang tersalibkan. Kita yang bercerai, Yesus yang harus diludahi, dipukuli, digebuki, dianiaya. Kita yang mencuri, Tuhan yang harus mengampuni. Betapa baiknya Yesus bagi hidup saudara dan saya. Hari ini, di minggu ketiga, Yesus ingin mengajarkan kepada saudara dan saya, aku tidak peduli dengan pelanggaranmu dan kesalahanmu. Yang aku pedulikan, kamu adalah anak kesayanganku. Engkau berharga. Aku benci dengan dosa, tapi aku mengasihi tubuh, jiwa, dan rohmu. Aku tidak mendil dengan dosa, tapi aku mengasihi tubuh, jiwa, dan ragamu. Tuhan berfirman, kita berharga. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita manusia berdosa telah diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan lagi ada yang berkata dengan saya, Pak, saya ini orang yang sudah melakukan aborsi. Pak, saya ini adalah orang yang sudah membunuh banyak orang. Pak, saya ini orang yang gagal. Saya bekas wanita malam, saya bekas peliharaan, saya bekas pelacur, saya bekas homo, Pak, saya bekas lesbian, saya bekas LGBT, saya bekas biseksual. Saya ini banci, Pak. Siapa yang mau menerima saya? Satu hal yang saya ingin katakan. Di saat dunia tidak menerima hidup Bapak Ibu Saudara, di saat dunia menjauhkan hidup Bapak Ibu Saudara, di saat dunia mulai menolak dan merijek hidup kita, ada satu pribadi yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan cinta, berkata kepada kita, mari hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan aku akan memberikan perhentian atas kehidupanmu. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari-hari ini, belakangan hari ini, atau tadi siang, kita melakukan kesalahan, kita melakukan pelanggaran, minta maaf sama Tuhan. Karena dosamu sudah diampuni. Minta maaf sama Tuhan, karena kita sadar, Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Tuhan tidak lagi menendam akan pelanggaran kita. Tapi Dia sudah membersihkan seluruh pelanggaran kita. Dia membersihkan seluruh kesalahan kita, dan Dia menghapus dan membuang semua kesalahan kita ke dalam jurang tubir laut yang dalam. Sehingga ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan layakkan aku. Tuhan berkata, engkau sudah aku layakkan. Tuhan benari aku, engkau sudah aku benarkan. Tuhan ampuni aku, dosamu semua sudah diampuni. Saudara, saudara adalah produk dari kasih karunia Tuhan. Saudara bukanlah barang gagal. Saudara bukanlah produk gagal. Saudara bukanlah barang sampah. Mungkin ada orang di sekitar bilang sama hidup kita, kamu kan udah gak berarti, kamu kan sudah banyak salahnya, kamu sudah ada banyak dosanya. Tapi tidak buat Yesus. Buat Yesus, saudara adalah anak kesayangannya. Buat Yesus, saudara anak yang dikasihinya. Buat Yesus, saudara orang yang dipenuhi dengan rahmatnya setiap hari. Justru Yesus mati di atas kayu salib untuk menolong hidup saudara. Justru Yesus mati di atas kayu salib untuk membangkitkan hidup kita dan menyadarkan kita melalui rohnya yang kudus, namanya Roh Kudus, bahwa kita adalah ciptaan yang baru, bahwa kita adalah pribadi yang disayangi, yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa maksud dan arti dari produk kasih karunia Tuhan? Yang pertama tadi, dari manusia yang berdosa telah diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Dan yang kedua, maksud dari produk kasih karunia Tuhan adalah dari manusia yang tidak berarti telah diubahkan Tuhan menjadi manusia yang berarti dan diberkati. Saudara,
Mungkin kita sering hidup dengan ratapan-ratapan atau penyesalan-penyesalan. Itu bagus. Itu menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh hidup dalam kesalahan dan pelanggaran. Tetapi kita tidak diminta Tuhan untuk meratapi setiap hari kesalahan-kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Karena kita makhluk yang tidak berarti. Tuhan sudah ubahkan menjadi makhluk yang berarti dan makhluk yang diberkati Tuhan. Ciptaan yang diberkati. Taruh tangan kanan di dada, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya mulai hari ini sangat berarti. Hidup saya diberkati. Dan hidup saya berharga. Amin. Tapi pastor, saya sudah melakukan aborsi berkali-kali. Hidupmu berarti. Hidupmu berharga. Tapi pas saya bekas mantan residivis, hidupmu berarti. Karena Tuhan berfirman dalam Yeremia 29 ayat 11, aku mengetahui dan memiliki rancangan yang indah atas hidupmu. Rencana damai penuh dengan damai sejahtera. Hari depan penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera penuh dengan harapan yang pasti. Tuhan tidak melihat siapa saudara, tapi Bapa di sorga melihat Yesus dalam hidup kita. Hari ini saudara, jangan hakimi dirimu. Jangan rendahkan dirimu sendiri. Bilang sama dirimu sendiri, aku ini orang yang berharga. Hidupku berarti. Mungkin dulunya kita bukan siapa-siapa, tapi hari ini engkau diberkati Tuhan. Engkau menjadi sesuatu magnet yang penting di pekerjaan, di pelayanan, bisnis, dagang, usaha, dan di studi sekolah kalian. Kalian diubahkan Tuhan menjadi pribadi yang berarti. Menjadi pribadi yang penuh dengan makna. Menjadi pribadi yang penuh dengan anugerah Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, maksud dari produk kasih karunia Tuhan. Dari manusia berdosa, telah diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Yang kedua, dari manusia yang tidak berarti, telah diubahkan menjadi berarti dan diberkati. Dan yang ketiga, maksud dari produk kasih karunia Tuhan adalah dari manusia yang seharusnya terhukum, kini telah diubahkan menjadi manusia yang dimerdekakan Tuhan. Harusnya kita yang ada di atas kayu salib, harusnya kita yang terpenjara, harusnya kita yang terhukum, harusnya kita yang mati karena dosa dan kesalahan kita. Tapi karena kasih-Nya, Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Hari ini, sadarilah, engkau bukan orang yang dihukum Tuhan. Engkau bukan orang yang terkutuk. Engkau bukan orang yang terhukum. Hari ini, saudara dan saya adalah orang yang merdeka, adalah orang yang diberkati, adalah orang yang telah ditanggung kesalahannya, ditanggung dosanya oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, rupanya sudah tidak menyamai seperti rupa anak manusia lagi. Dia dibantai, dia dicambuki, dia dipukuli, dia dihancurkan, bahkan dia direndahkan, diludahi dan dimaki. Hanya demi saudara dan saya tidak terhukum karena pelanggaran kita. Saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, upah dosa ialah maut. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karena setiap manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Oleh karenanya, Tuhan yang penuh dengan anugerah, Dia mau turun menjadi manusia, mengambil rupa hamba untuk menggantikan saudara dan saya di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib, Yesus berkata, "It is finished." Sudah selesai. Penghukumanmu sudah aku tanggung, kesalahanmu sudah aku lupakan, dosa-dosamu sudah aku bersihkan. Bahkan masa lalumu yang suram, masa lalumu yang gagal, masa lalumu yang kelap, aku telah ubahkan menjadi hari depan yang penuh dengan harapan, hari depan yang penuh dengan kepastian. Karena di dalam Yesus ada kepastian, di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada mujizat, di dalam Yesus tidak ada penghukuman, di dalam Yesus ada kemenangan.
kemerdekaan. Di dalam Yesus selalu ada jawaban dari setiap apa yang saudara pertanyakan, dari setiap apa yang menjadi pergumulan kita. Yesus adalah jawabannya. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, jika kita sudah mengerti kita adalah produk kasih karunia Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jika kita mengerti kita adalah produk kasih karunia Tuhan, yang pertama, saudara dan saya harus menjadi saksinya, menjadi saksi Kristus. Kita cerita sama orang lain bahwa Yesus telah mengampuni dosa saya, dan Yesus yang sama juga akan mengampuni dosa pelanggaranmu. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita harus menjadi saksinya bahwa Yesus memelihara hidup saya. Dia bukan hanya memelihara 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia bukan hanya memelihara 4.000 orang dengan 7 roti. Tapi dia juga memelihara hidupku. Setiap hari aku dikasih makan. Setiap hari aku diberkati. Setiap hari aku dipelihara. Dan aku percaya kamu pun juga dipelihara. Kamu pun juga diberkati. Kamu pun akan diberi makan oleh Tuhan. Dan kita saksikan kepada orang di luar sana bahwa Yesus adalah Tuhan yang setia, yang selalu menyertai kehidupan kita. Dia adalah pribadi Immanuel. Sayangnya umat Israel tidak menyadarinya. Waktu dia keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju Gunung Sinai untuk masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan, Tuhan menyertai bangsa Israel siang hari dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api, sehingga mereka tidak kepanasan, kasutnya tidak hancur. Selama 40 tahun Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyertai. Dan ketika bangsa Israel lapar, Tuhan memberikan roti mana dari sorga. Ketika bangsa Israel ingin memakan daging, Tuhan kirim burung puyuh. Itulah keimmanuelan Tuhan dalam hidup umat Israel. Dan hari ini Yesus, Sang Immanuel tersebut, ada di tengah-tengah kita. Dia mau menyertai hidup kita. Dia ingin bersama-sama dengan hidup kita, agar hidup kita tidak mengalami kegagalan, agar hidup kita tidak mengalami kehancuran, agar hidup kita tidak mengalami depresi, melainkan hidup kita mengalami kemerdekaan, mengalami kelepasan, mengalami penyertaan Tuhan, mengalami bimbingan Tuhan, mengalami pendampingan Tuhan. Karena orang yang hidupnya dibimbing Tuhan, dia pasti akan berhasil, dia pasti akan naik, dia pasti akan dipromosikan, dia akan melihat dan merasakan kebaikan dan berkat-berkat Tuhan. Saudara, jika kita tahu kita adalah produk kasih karunia Tuhan, bersaksilah tentang Yesus. Dia bukan hanya Tuhan Immanuel yang menyertai hidup kita. Dia bukan hanya Tuhan yang memelihara hidup kita. Tapi dia juga adalah Yehovah Rafa. Dia juga adalah Yahweh Rafa. Dia menyembuhkanku. Dia bukan hanya menyembuhkan Bartimius yang buta, tapi hari ini juga dia akan menyembuhkan hidupku. Dia bukan hanya menyembuhkan perempuan yang pendarahan 12 tahun, tapi dia juga akan menyembuhkan hidupku. Dia bukan hanya membangkitkan Lazarus dari kematian, tapi dia juga akan membangkitkan kematian tubuhku ini yang lemah, yang malas, yang terkungkung dengan kemurahan dan kebaikannya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari sadarilah, bersaksilah kepada banyak orang. Kita bisa bersaksi lewat perkataan verbal kita. Kita juga bisa bersaksi lewat buah kehidupan kita hari lepas hari. Dalam rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai anak, dalam ladang pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Jadilah saksi Kristus. Karena firman Tuhan berkata, kita bagaikan surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan firman Tuhan di nats lain berkata juga demikian. Karena kita punya banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Artinya, orang di luar sana ingin melihat pribadi Yesus lewat kehidupanku dan kehidupanmu. Orang di luar sana ingin mengenal siapa Yesus lewat kehidupanmu dan kehidupanku. Oleh karenanya, buah kehidupan kita harus menjadi saksi, harus menjadi dampak. Karena Yesus berkata, "You are the light of the world," garam dunia, dan bukan produk gagal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, jika kita mengetahui kalau kita adalah produk kasih karunia, kita harus bersaksi. Dan yang kedua, jika kita telah menyadari kalau kita adalah produk kasih karunia Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara,
kita akan menyadari kita hidup butuh Tuhan. Amin. Kita menyadari tanpa Tuhan saya pasti gagal. Tanpa Tuhan bisnis saya pasti berantakan. Tanpa Yesus rumah tangga saya pasti penuh dengan kekerasan, pasti penuh dengan pengkhianatan, pasti penuh dengan dusta dan kebohongan. Tanpa Yesus studi sekolah saya bisa berantakan. Tanpa Yesus cara dagang saya bisa curang, bisa menyakiti orang lain. Tapi aku sadar, karena aku produk kasih karunia Tuhan, aku bukan hanya harus bersaksi, tapi aku butuh Yesus. Aku butuh Yesus. Tanpa Yesus, kita tidak bisa apa-apa. Jalani hidup ini tanpa Yesus adalah suatu kehampaan. Saudara akan mengalami kehampaan. Meskipun saudara punya banyak uang, meskipun pangkat kedudukan saudara orang penting, meskipun saudara orang terpandang, meskipun saudara orang rohaniawan, tanpa Yesus, you are alone. But we never walk alone, karena kita ada Yesus. Jadikan Yesus sebagai batu penjuru hidup kita. Jadikan Yesus sebagai satu-satunya menjadi pembimbing hidup kita. Kita butuh Yesus. Karena Yesus pencipta dunia ini. Yesus berkata kepada ahli Farisi dan ahli Taurat, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum dunia dijadikan, aku sudah ada. Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan ayat 14 dikatakan, firman itu telah berubah menjadi manusia. Sang firman menjelma, menginkarnasikan dirinya menjadi manusia Yesus Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari sadarilah, saya harus menjadi saksi Kristus. Saya butuh Yesus. Dan yang ketiga, jika kita menyadari bahwa kita adalah produk kasih karunia Tuhan, yang ketiga yang harus saudara dan saya lakukan adalah saudara dan saya harus menjadi berkat bagi orang di luar sana. Jangan biarkan hidup kita menjadi batu sandungan. Jangan biarkan hidup kita menjadi cemoohan banyak orang. Betul, kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi biarlah orang di luar sana melihat Yesus lewat hidup kita. Kita tetap menjadi garam, kita tetap menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saudara, apabila ada orang yang tidak suka dengan hidup kita, mereka menjelekkan hidup kita, mereka ingin menghancurkan reputasi kita, mereka ingin menjatuhkan harga diri kita, mereka ingin menghancurkan rumah tangga kita, bahkan mereka ingin merendahkan hidup kita dan menghancurkan seluruh pelayanan kita. Jangan bereaksi, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Ingatlah firman Tuhan. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi garam. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi terang dunia. Kita tidak diberi hak oleh Tuhan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita tidak diberi otoritas oleh Tuhan untuk membalas yang jahat dengan penghakiman. Tetapi sebaliknya, kita diminta oleh Tuhan. Kita disadarkan oleh Roh Kudus. Bapa mengingatkan kita lewat firman anaknya Yesus Kristus untuk mengampuni setiap kesalahan mereka. Saya mengerti betul meskipun itu sakit, meskipun itu tidak mudah. Tapi yang pertama, kita punya Roh Kudus. Yang kedua, kita memiliki anugerah kasih karunia Tuhan yang akan memampukan kita. Aku mengampuni kamu, aku memaafkan kamu, aku mengucapkan berkat atasmu. Ketika kita mengampuni orang yang berbuat jahat kepada hidup kita, firman Tuhan katakan, kita sedang menaruh bara api di atas kepala mereka. Biarlah mereka berurusan dengan Tuhan. Peperangan bukan milik kita. Peperangan adalah milik mereka dengan Tuhan yang jahat terhadap hidup kita. Saudara, ingatlah, Yesus adalah pembela atas hidupmu dan hidupku. Yesus selalu setia untuk mendampingi hidup kita. Yesus tidak mungkin membiarkan anak-anaknya ditindas, ditekan, direndahkan, bahkan diperlakukan semena-mena. Dia akan menolong kita. Dia akan membebaskan kita. Bahkan Dia akan mengubahkan kita menjadi pribadi yang baru, yang dapat mengampuni hidup orang lain dengan kasih Kristus. Ingatlah saudara, saudara dan saya adalah produk kasih karunia Tuhan. Kita ada bukan karena kita pintar. Kita ada bukan karena kita punya jabatan hebat. Kita masih sehat bukan karena kita konglomerat kaya raya. Kita masih bisa bekerja bukan karena koneksi kita, tetapi semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saudara, kiranya firman Tuhan yang singkat ini di minggu ketiga ini
menjadi berkat bagi kehidupan saudara sekalian. Saudara yang sakit, ingatlah, Yesus sudah menyembuhkanmu. Di atas kayu salib dia berkata, "It is finished." Aku yang menanggung pelanggaranmu, aku yang menanggung sakit penyakitmu, aku yang menanggung setiap kelemahan tubuhmu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini saudara tertekan, bilang sama Tuhan, kemurahan-Mu membebaskan hidupku, darah-Mu menyembuhkan hidupku, bahkan kegagalanku Tuhan ubahkan menjadi keberhasilan, kemenangan, promosi, berkat Tuhan, dan segala yang baik dalam kehidupanku. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan.